aku bilang ibu, apa yang terlintas di benakmu? Ibu adalah sosok perempuan yang sangat luar biasa, istimewa tentunya. Segalanya. Jelasin bisa? Ibu ya segalanya buat saya. Tanpa ibu, saya nggak ada di sini. Ibu, terima kasih Tuhan, saya sudah dilahirkan. Kehidupan? Itu aja. Bisa jelasin nggak kehidupan itu gimana? Gimana ya? Kalau nggak ada ibu, mau rumahnya kayak rame kayak apapun, terus suasananya rame kayak apapun, pasti sepi. Orang yang mengasuh dari kecil dan melahirkan dan sekaligus mendidik. Ibu itu adalah perempuan hebat, perempuan kuat, perempuan sabar yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi sangat luar biasa. Paling ingat tentang ibu itu adalah disiplin dan bertanggung jawab. Banyak sih yang diingat tentang ibu ya. Terlebih kan ibu saya udah meninggal di tahun 2016. Jadi kenangan dan memorinya tuh banyak banget. Yang pertama ketika mendengar kata ibu itu adalah orang tua yang di rumah. Mereka adalah orang tua yang sangat luar biasa, khususnya pada ibu yang kita tidak pernah bisa ukur bagaimana perjuangan mereka membesarkan kita. Dan sampai saat ini pun saya sendiri hingga saat ini sampai di Jakarta, dan itu sangat luar biasa perjuangan orang tua dengan doa-doanya yang sangat ampuh. Pernah bikin marah ibu nggak? Kalau iya kenapa? Pernah, pasti pernah. Karena apa juga, kalau ibu marah itu sebenarnya hal-hal sepele sebenarnya. Mungkin saya bandel, nggak bisa dikasih tahu, nakal, tapi yang lebih kepada nakalnya anak-anak lah gitu. Kalau sekarang sih ya santai-santai lah. Banyak sih, karena memang sejujurnya saya tuh keras kepala banget. Terus ibu saya juga istilahnya mau ngasih tahu anaknya kan, tapi saya nggak mau dikasih tahu gitu lah istilahnya gitu. Jadi saya masih egonya masih tinggi, terus keras kepala, jadi pasti otomatis berantem. Tapi ya udah, ya paling lama ngambek 2 hari lah. Jadi misalnya ngambeknya siang, paginya udah baikan gitu. Kalau sebelum ibu wafat, ibu meninggal udah meninggal almarhum. Jadi sebelum ibu meninggal sempat bikin ibu marah. Kenapa? Sebenarnya masalahnya agak personal sih sebenarnya, masalah utang piutang. Jadi ibu punya utang, saya niatnya bantu ibu, tapi akhirnya semuanya hilang kayak gitu. Sering. Karena aku dan ibuku itu memiliki ego yang sama-sama tinggi, sehingga hal apapun, hal sekecil apapun pasti akan selalu menjadi perdebatan di antara kita berdua. Kalau bikin marah yang sampai marah banget itu nggak ada sih, cuman beda pendapat gitu, ribut-ribut kecil lah. Sampai saat ini jujur saja sama sekali tidak pernah membuat orang tua atau ibu itu menjadi marah, karena saya pribadi jujur takut banget ketika mengatakan tidak dengan perintah atau arahan dari mama, ibu, ataupun ayah, adik terutama, itu tidak bakalan berani. Kalau bikin marah kayaknya setiap anak di dunia ini selalu bikin marah ibunya. Dan selalu sih pasti pernah bikin marah. Yang paling krusial itu adalah pertama milih sekolah tuh, milih sekolah sama milih jodoh pasangan, itu sih. Sering ya, kalau diingat-ingat banyak mungkin. Yang jelas sering. Waktu itu pernah lama nggak pulang, terus pulang sebentar karena ada sesuatu, nggak izin pergi gitu. Nah, udah 2 hari ditelepon, kamu kok pergi nggak bilang-bilang, bikin ibu nggak enak gitu. Jadi merasa bersalah banget lah. Mungkin kalau secara kuantitatif bikin marahnya
mungkin paling sering ibu tuh marah sama kesel sama saya ya, karena kalau dibandingin sama kakak saya tuh mungkin orang yang tidak penurut, banyak maunya, keras kepala. Mungkin kalau dibilang mungkin dari kecil hingga saya dewasa, saya paling sering bikin orang tua saya kesel, sering berbuat nakal, kadang pernah ngambil barang nggak minta izin, terus perbuatan-perbuatan nakal yang biasa dilakukan sama anak-anak seusia saya. Pernah berantem nggak sama ibu? Berantem, kalau yang keras banget sih enggak, cuman lebih kepada menegaskan saja bahwa beda masa, mungkin zamannya ibu itu seperti ini loh dulu, zaman sekarang ini, zamannya saya sekarang seperti ini, hanya beda pendapat, tapi ya tidak sering-sering banget, bisa dihitung jari lah kalau berantem, karena kan saya dari kecil sudah tinggalnya sudah sangat jauh, saya udah merantau duluan. Yang paling banget yang paling banget diinget itu waktu itu pernah berantem sepele sih. Jadi waktu itu disuruh bikin jautan kopi teh. Nah, waktu disuruh bikin jautan kopi teh itu mama nyuruh cuci muka. Cuman saya baru bangun tidur, saya mikir nggak usah lah gitu. Terus mama nyuruh terus, cuman saya nggak mau, kekeh. Udah menurut saya udahlah nggak usah cuci muka. Ada berantem. Abis itu ya udah masuk kamar, kunci, ya udah. Akhirnya nggak ngomong seharian gitu. Kalau berantem mungkin berbeda pendapat iya. Kalau saling saut itu enggak, cuman berbeda pendapat pernah. Pernah. Nggak tahan nih kalau ngomong kayak gini. Nangis beneran nih. Kenapa berantemnya? Apa ya? Mungkin karena itu ya. Kayak aku jadi orang egois, aku jadi orang keras kepala. Terus ibu juga orangnya keras. Jadi kadang yang menurutku itu adalah hal yang paling benar menurut diriku sendiri, padahal itu salah. Dan itu yang selalu membuat kita bertengkar. Berantem nggak cuma itu, ribut-ribut kecil, berbeda pendapat, karena ibu itu sebenarnya, kalau saya itu yang dibebasin sama ibu orangnya, karena dari lulus SMP saya udah keluar dari rumah, maksudnya saya udah mulai kerja, saya ke Jakarta merantau sendiri, ibu bebasin mau bergaul sama siapapun, mau apapun itu silakan, yang penting bergaul dengan orang-orang yang positif gitu. Nah mungkin kadang ributnya jarang pulang, jarang komunikasi kayak gitu. Karena masalah itu malah sering debat, tapi kalau dibilang berantem sih nggak debat ya, lebih tepatnya. Sering. Kalau bahas masalah itu sering, lumayan sering. Berantem yang krusial apa ya? Mungkin saya ada peristiwa yang tidak mengenakan ketika saya kuliah di tahun-tahun terakhir ya, dimana saya mungkin dikatakan bukan salah memilih pasangan sih, tapi lebih ketepatan salah memilih pacar ya waktu itu ya. Itu mungkin hal yang paling membuat ibu saya sangat marah sekali. Sama sekali saya tidak pernah berantem, dan saya orang yang jauh dari orang tua, jadi sama sekali tidak pernah berantem. Saya meninggalkan orang tua itu, meninggalkan kampung halaman dari sejak umur 16 tahun, yaitu pada tahun 2006. Jadi sama sekali tidak pernah berantem, tidak pernah membuat orang tua menangis, seingat saya ya. Dan Astungkaro mudah-mudahan ingatan saya tidak salah. Sering berantem, sering konflik karena pengen didengar gitu. Rasanya kenapa sih gitu? Nggak mau dengerin aku dulu gitu, awalnya gitu. Tapi sekarang karena udah jadi ibu, ngerasain banget sih sekarang aku udah jadi ibu gitu. Oh ternyata setiap orang tua pasti pengen terbaik buat anaknya. Satu momen terindah sama ibu adalah saat kemarin beberapa bulan yang lalu, itu tepatnya di bulan November awal itu saya pulang kampung ke Sulawesi Selatan, dan dua adik saya tidur bersamaan.
Dan ketika itu ibu sama ya mama sama Aji itu nyeletuk, dia bilang 26 sekitar 16 tahun anaknya baru dilihat tidur bersama bertiga. Dan itu saya rasa momen yang paling indah, walaupun saya tidak melihatnya, tapi itu mama sama Aji yang ngomong seperti itu. Bisa tidur berdua dan bercerita tentang kehidupan yang pernah saya lalui. Mungkin liburan tahun baru 2019, 2018-2019 itu momen terakhir benar-benar intim. Mama udah keadaannya udah emang udah nggak sehat ya, karena udah kemo 2 kali. Itu benar-benar intim, liburannya curhat semua segala macem, kedepannya mau gimana. Selalu juga selalu nguatin mama buat kuat mah, mama kan lagi sakit soalnya, kuat mah, bisa ngelewatinnya. Liatin Ardo sama adik biar nikah gitu, baru mama boleh ya biar bahagia lah gitu. Mungkin pas apa ya, mungkin kelihatan sepele sih juga. Waktu itu pernah kena ada luka gitu di sini luka kan waktu itu. Terus kayak hamin seminggu, mama saya belum meninggal kali ya. Terus saya bilang, mah luka. Terus mama saya bilang, kenapa, ayo diobatin. Nah, itu menurut saya udah kayak dia lagi sakit terus masih mikirin saya tuh udah ini banget. Kebetulan saya dari 2011 dulu saya pernah jatuh bangkrut, kemudian ada salah satu rekan menyarankan untuk sungkem ya, minta maaf, mencuci kaki ibu, kemudian minta maaf. Dan di sana saya menangis sejadi-jadinya, luar biasa. Jadi merinding saya sampean. Saya belum pernah menangis karena orang lain kecuali di depan ibu saya. Menangis sejadi-jadinya saya menangis. Itu yang pertama kali paling berkesan. Sampai sekarang saya baru seminggu yang lalu pulang. Hampir tiap tahun saya mengulangi hal yang sama untuk minta maaf selagi ibu saya sehat dan umur panjang. Momen terindah, ayah. Jadi pernah dulu saya masuk rumah sakit di Jakarta karena demam berdarah. Saya itu udah sengaja nggak ngasih tahu orang rumah kalau saya di opname. Saya cuma ngomong saya sakit, demam. Tapi ternyata dia ngehubungin keluarga saya yang di sini. Dan keluarga saya ngasih tahu saya di opname. Tiba-tiba pagi saya bangun tidur, ibu saya sama Bude udah di samping saya. Itu wah, ternyata gini kasih sayang ibu, walaupun udah dibilang nggak usah ke Jakarta, nggak usah jenguk, inisiatif naluri seorang ibu ya seperti itu. Dan itu menurut saya momen yang membahagiakan lah. Kalau momen yang paling dikenang banget sama ibu saya adalah ketika pernikahan saya kali ya di tahun 2016. Waktu itu kan saya sebagai anak agung, saya nikah suami saya karena berbeda kasta, akhirnya kami kawin lari istilahnya. Lalu di hari perkawinan saya itu ibu saya sempat membuatkan saya banten oton, dan itu ibu saya bilang, inget banget saya bilang bahwa ibu saya bilang, ini adalah terakhir kali ibu ngotonin kamu. Ibu nggak tahu kapan lagi ibu bisa ngotonin kamu. Dan ternyata omongan yang ibu saya bilang itu terjadi. Jadi memang itulah momen, menurut saya tuh momen yang paling terakhir, yang paling saya ingat dan saya paling bahagia banget. Hari itu, hari dimana hari perkawinan saya, yang ibu saya katakan bahwa itu terakhir kalinya ibu saya mau tonin saya atau mau upacarai saya.
Ketika terlintas kata ibu, apa yang paling Bunda ingat? Anak. Dan juga wajah indah dan cantik ibu yang telah melahirkan ibu. Nasihat-nasihat kecil tetapi fundamental. Misalnya, kamu sebagai perempuan harus belajar yang banyak. Karena nanti kamu akan keluar dari rumah ini, kamu akan ikut suamimu. Ketika kamu sudah ada di sana, tentu kamu harus bertanggung jawab dengan dirimu, bertanggung jawab dengan anakmu. Bagaimana kamu melakukan hidup agar bisa menjadi orang yang dihormati dan dihargai di tempat orang kalau kamu tidak punya pendidikan? Hakikatnya. Kemudian datang ibu memberikan senyum yang indah, tetapi memiliki arti yang sangat dalam sekali. Oh, wanita itu untuk dianggap indah, banyak yang harus dipelajari. Kalau mau minta maaf sama ibu, minta maaf soal apa? Dalam banget nih pertanyaannya, minta maaf. Saya pengen minta maaf kalau cita-cita yang ibu saya inginkan sampai hari ini belum terrealisasikan, belum sampai. Itu aja. Banyak sih. Gimana ya? Ya yang penting udah istilahnya belum menjadi anak yang baik lah gitu. Karena sebelum ibu meninggal belum bisa sempat bikin mamah bener-bener happy gitu loh. Jadi kalau saya ngerasa mamah meninggal itu nggak dalam keadaan happy gitu aja. Ya minta maaf karena sampai saat ini saya yang berusia 30 tahun lebih belum bisa memberikan apa-apa kepada orang tua. Itu sih yang untuk saat ini udah gede sih sebenarnya, udah sangat dewasa, belum pernah bisa memberikan apa-apa kepada orang tua selain hanya doa dan meminta doa. Itu sih untuk sementara. Kalau mau minta maaf untuk saat ini ya minta maaf karena setiap ibu kan pasti punya impian untuk anaknya. Kemudian begitu juga saya pasti punya impian untuk ibu. Mungkin ada beberapa impian ibu yang belum bisa saya wujudkan. Begitu juga impian saya belum terwujud. Ya, yang jelas saya minta maaf, saya akan berusaha mewujudkan impian-impian ibu dalam waktu secepatnya. Kalau mau minta maaf, banyak mau minta maaf. Terutama mau minta maaf sampai sekarang belum bisa bahagiain ibu kayak teman-teman saya. Apalagi sebagai anak pertama, belum bisa banyak lah membantu sama ibu. Minta maaf banget. Kemudian masih kurang bisa juga berkomunikasi yang baik sama ibu, sama bapak. Itu juga saya minta maaf. Itu aja sih. Buat ibu, saya sangat berterima kasih karena kesabaran ibu bisa membuat saya berada di titik sampai sekarang ini. Meskipun setiap kali kita selalu berselisih, berbeda pendapat, bahkan mungkin setiap hari tingkah laku saya itu bisa membuat ibu tuh sakit hati. Tapi itu tadi yang saya bilang, ibu tuh benar-benar perempuan yang sangat-sangat luar biasa karena beliau memiliki kesabaran serta ketelatenan dalam mendidik anak-anaknya. Ketika ditanya mau minta maaf apa, mungkin banyak hal sih ya. Yang pertama,
minta maaf karena saya telah membuat ibu saya kecewa tentang hal yang tadi saya sempat katakan. Terus yang kedua, sebelum ibu saya meninggal, sebenarnya ibu saya punya sekali harapan pengen jalan-jalan sama saya, yaitu jalan-jalan ke apa sih yang di Bandung, Jawa Barat itu Pasir Putih, apa Kawah Putih. Ibu saya pingin sekali ke sana, katanya kalau udah sembuh dari sakitnya pengen jalan-jalan ke sana, dan ternyata ibu saya meninggal duluan dan belum sempat ke sana. Terus ibu saya juga pengen jalan-jalan sama saya ke Singapura, dan ternyata kedua hal tersebut tidak bisa saya lakukan bersama beliau, dan ya banyak hal sih yang saya ingin minta maaf karena ternyata mungkin beliau punya cita-cita A, B, C, D, E, F, G. Mungkin beliau sangat sedih dan kecewa sekali ketika saya tidak memilih pasangan yang satu kasta. Tetapi beliau merubah itu menjadi rasa syukur karena toh akhirnya saya mendapatkan pasangan yang baik syukurnya. Maaf Ibu, Sinta sering nggak dengerin Ibu, itu sih maaf, Sinta nggak sering dengerin Ibu. Sesungguhnya secara garis besar Ibu berharap bagaimana ibu-ibu itu bisa memberdayakan dirinya agar dia bisa memberdayakan keluarga, anak-anaknya secara utuh. Kalau dia tidak berdaya, anak yang dilahirkan tidak akan berdaya. Kalau dia tidak berkompeten, anak yang dilahirkan tidak akan berkompeten. Walaupun ada dari ibu yang tidak berpendidikan, tapi kompetensi diri itu kan ada dalam rasa. Tidak hanya secara real. Itu barangkali harapan ibu. Bagaimana ya ibu-ibu tuh harus termotivasi untuk berani berjuang, berani bergerak demi masa depan anak-anaknya sebagai penyangga dunia. Karena dalam Ramayana, sakan nikahwat kita yang menang menut generasi muda latihan penyangga dunia. Itu barangkali harapan ibu. Aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Aku sayang mama. Aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Aku sayang mama. Aku sayang ibu. Aku sayang ibu. Aku sayang sama ibu. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta